Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Dezan Maulana, saya dari kelompok 1, akan berperan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan topik yang akan kita bahas dalam pemaparan materi pada kali ini yaitu mengenai pengertian ilmu falak, ruang lingkup ilmu falak, serta ilmu falak dalam perspektif Al-Quran. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Rusita Auliasari, selanjutnya ada Dina Agnia Fariha, dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Dezan Maulana, dan selanjutnya ada Aida Afifah Milatina, selanjutnya ada Sabina Fitria Puspitasari, dan yang keenam itu ada Ilham Maulana, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu ada Jajang Hoirul Ihom. Nah, adapun pengertian ilmu falak, secara bahasa, falak berasal dari bahasa Arab, yakni falak yang mempunyai makna lintasan atau orbit benda-benda langit, atau madar al-nujum. Nah, jadi ilmu falak dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai lintasan benda-benda langit seperti bumi, matahari, dan bulan. Dalam ensiklopedi hukum Islam, ilmu falak didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang berfokus mempelajari benda-benda langit, mulai dari bentuk fisiknya, geraknya, ukurannya, hingga pada segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, adapun ilmu falak secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Adapun tujuan mengetahui posisi dari benda langit itu, serta kedudukannya dari benda-benda langit lainnya, serta untuk mengetahui waktu-waktu yang di permukaan bumi. Menurut Kementerian Agama dalam Almanak Hisab Ruqyat, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu, serta untuk mengetahui waktu-waktu di permukaan bumi. Selanjutnya ada pengertian ilmu falak menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu falak sebagai ilmu yang membahas tentang pergerakan bintang-bintang atau planet-planet yang tetap bergerak dan gumpalan-gumpalan awan yang berhamburan di angkasa. Sedangkan menurut Muhammad Wardan mendefinisikannya sebagai pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, demikian pula bumi yang kita tempati mengenai letak, bentuk, ukuran, lingkaran, dan lain sebagainya. Ruang lingkup kajian ilmu falak, objek formal dan material menjadi syarat keilmuan untuk dapat disebut ilmu pengetahuan. Dengan demikian, setiap ilmu harus memiliki objek material dan objek formal termasuk ilmu falak. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran kajian atau penyelidikan atau sesuatu yang diteliti, baik sesuatu yang konkret ataupun yang abstrak. Mempelajari ilmu falak pada dasarnya mempunyai dua kepentingan yang saling berkaitan. Pertama, untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, untuk keperluan yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari umat Islam, mulai dari penentuan arah kiblat, pembuatan jadwal waktu sholat, pembuatan kalender hijriyah, penentuan awal bulan Komariah seperti awal bulan Ramadan dan awal Syawal, maupun Idul Adha 10 Zulhijjah, bahkan sampai prediksi kapan waktu terjadinya gerhana, saat umat muslim diperintahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Sabina, yang dimana ilmu falak itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ilmu falak ilmi. Maksud dari ilmu falak ilmi ini ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, yang kemudian dikenal sebagai ilmu astronomi. Objek dan ruang lingkup pembahasan ilmu falak yang bersifat teori ini secara mendalam tidak dibahas dalam buku ini. Adapun cakupan ilmu astronomi ini lebih lanjut dapat dilihat pada pembahasan cabang-cabang ilmu falak. Nah, yang kedua ada ilmu falak amali, yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lain. Pengetahuan posisi dan kedudukan benda-benda langit tersebut kemudian dikaitkan dengan waktu-waktu pelaksanaan ibadah bagi umat Islam.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran dari ilmu falak. Secara garis besar, tujuan mempelajari ilmu falak hanya berkisar pada 4 hal, yakni yang pertama yaitu mengetahui arah kiblat, yang kedua yaitu mengetahui waktu sholat, yang ketiga yaitu mengetahui awal bulan Komariah, dan yang keempat yaitu mengetahui kapan terjadinya gerhana baik matahari maupun gerhana bulan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ilmu falak. Menurut perspektif Al-Quran, terdapat jumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan isyarat dan motivasi agar umat Islam mempelajari, menguasai, dan mengembangkan ilmu falak untuk dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas dan beribadah. Paling tidak isyarat tersebut dapat diketahui dan dipahami dari 3 hal. Yang pertama, dari ungkapan ayat Al-Quran yang memaknai kata-kata seperti An-Najm, bintang-bintang, Ar-Rod, bumi, Al-Buruj, zodiak, Asyams, matahari, dan Al-Qamar, bulan, dan lain-lain. Kedua, terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan secara langsung keadaan posisi dan peredaran benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 5 yang berbunyi waladzi ja'ala samsa diya'a wal qamara nuran ilaih, yang dimana inti daripada ayat tersebut pergantian waktu sepanjang hari, bulan, tahun, dan abad adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tanda kebesarannya banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui alam ciptanya. Berdasarkan tanda-tanda itu dapat diketahui bilangan tahun atau perhitungan waktu. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan benda angkasa bertujuan mendorong dan memotivasi umat Islam agar mempelajari dan melakukan penelitian terhadap benda-benda langit. Ilmuwan muslim pada masa kejayaan Islam melakukan penelitian terhadap benda-benda langit bertahun-tahun lamanya, sehingga mereka menemukan teori baru dalam ilmu falak. Realisasi kerja keras para ilmuwan muslim terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang benda langit melahirkan sejumlah tokoh ilmuwan muslim dan bidang ilmu falak sejak abad ke-7 Masehi sampai sekarang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Tentang perspektif ilmu falak menurut perspektif Al-Quran. Yang pertama, secara khusus pembahasan ilmu falak yang berkenaan dengan peredaran dan kedudukan matahari, bumi, dan bulan ada hubungan yang erat dengan kepentingan ibadah seperti penetapan arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Qamariyah. Ilmu falak yang membicarakan 3 hal pokok tersebut dinamakan ilmu falak syar'i, arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Qamariyah. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 12 yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang. Itu terang agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas terkait keberadaan urgensi ilmu falak terhadap perlakuan ibadah umat Islam tersebut. Di atas secara umum dasar-dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran surat Ar-Rahman ayat 55. Quran surat Ar-Rahman surat kelima ayat 5, yang artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Dan yang kedua, surat Yunus ayat 5 yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar.
Dia menjelaskan tanda-tanda kebenaran kepada kaum yang mengetahuinya. Dan yang ketiga, dasar hukum yang ketiga adalah Quran surat Yasin ayat 38 sampai 40. Yang artinya suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu juga bulan. Kami tetapkan bagiannya tempat-tempat peredaran sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandam yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengajar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang masing-masing beredar pada garis edarnya. Cukup sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Pena jadi senjata, buku jadi lentera, boleh salah tidak boleh bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.